iyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi serta kita bisa bersilaturahim bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah dan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai suatu hasanah. Bapak Ibu, teman-teman jemaah yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita mengawali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, sebelum kita masuk acara inti, seperti biasa, izinkan saya membacakan susunan acara kajian malam. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman, yang materi ini, ketiga sesi tanya jawab dan lain-lain, yang keempat pembacaan doa, Baik, langsung saja mari kita sama-sama materi kajian malam Islami mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fadhili MSI dengan tema kajian malam ini yaitu masih melanjutkan yang penyebab kenakalan anak dengan subtema orang tua yang tidak bertanggung jawab. Pada Ustadz Ahmad Fadhili, waktu dan kepada. diri kita, tapi murni untuk kemudahan hidup kita. Kenapa? Karena isi Quran adalah ilmu semuanya. Segala sesuatu akan terasa nyaman, gampang dengan ilmu. Coba contoh gini, Mas Lutfi begini susah atau gampang? Ngatur ini gitu, yang lain, gampang nggak? Tapi kalau saya Pak, nyerah saya. Kenapa kok beda? Nggak tahu ilmunya. Di balik yang di sini saya nggak di situ, nggak juga. Jadi ternyata butuh ilmu semua. Dan ketika sudah mengilmui, biasanya semakin menyenangkan, gitu ya. Artinya kalau kita merasa keberatan, kita merasa kesulitan menghadapi sesuatu, mungkin karena kita belum mengilmuinya. Sehingga hal-hal yang harusnya itu indah, gampang, terasa beban. Kenapa kita sholat itu kok beban? Ya nggak tahu kalau jenengan ya. Jadi ada adzan mana?
beban atau sebuah kabar gembira adanya sholat itu? Nggak pernah ya? Gembira, beban. Tapi kita lihat para ulama, para sahabat hari itu, kita lihat ketika ada adzan itu senang. Bahkan saking senangnya itu kalau ada masalah itu pengennya sholat. Contoh Ali, ya riwayatnya itu yang kena panah pundaknya itu kalau mau dicabut kan nyangkol begini kan, daging ketarik loh, gimana saya itu daging ketarik gitu. Itu sholat dulu. Kenapa sholat begitu indah bagi para sahabat? Karena mengilmuinya. Artinya sesuatu itu akan terasa indah, gampang, ringan kalau ada ilmunya. Diskusi saya gini, ya, kemarin istri ngeluh ngurusi anak pusing gitu ya. Pas kemudian kemarin lagi hari yang kedua ngomong lagi, nggak tahu gampang. Kemarin dan sekarang beda kan? Dulu susah, sekarang gampang. Kenapa? Karena beda ilmu. Ternyata kalau saya pakai ilmu itu gampang. Tahu yang diurusi siapa, gitu ya. Mengerti kondisi yang diurus itu penting. Seorang peternak akan gampang ngurusi ternaknya kalau dia tahu ilmunya, bahkan menyenangkan bagi para peternak. Tanaman itu bagi yang suka dengan tanaman, tahu ilmu tanaman itu kan senang, bahkan jadi baik tanamannya. Yang begitu. Nah sekarang coba kita ngurusi anak itu senang nggak sih? Beban nggak sih? Jadi nggak sih? Nah ini masalah kan gitu. Makanya Islam itu datang tidak untuk memberi masalah. Justru adanya Quran itu sebagai pedoman ngurusi segala macam kehidupan kita. Urusan rumah tangga, urusan anak, urusan istri, suami, urusan negara, semua ada dalam agama kita ini. Nah, ketika sudah menjauh dari Quran, maka buktikan dan pasti akan hancur semuanya. Semua hal ketika sudah menjauh dari tuntunan Al-Quran, mesti akan semakin rumit dapat dipastikan. Begitulah mukadimahnya. Tentang kajian malam ini tentang orang tua yang kurang bertanggung jawab, itu sebenarnya gabungan 3 materi terakhir dari penyebab kenakalan anak. Ya, ini yang belum kita bahas 3 ini. Yang pertama adalah intisyarul batalati fil mujtama'i, yaitu merebaknya pengangguran. Kalau itu pengangguran ini sebenarnya kalau kita cek bukan masalah peluang kerjaan sempit, bukan hanya karena mungkin lowongan kerjaan itu susah, tapi kurangnya kreativitas dan skill itu masalah juga. Bersandar kepada sebuah lowongan itu kurang pas juga, gitu ya. Dan idealis saya harus kerja di perkantoran, kerja di perusahaan. Padahal yang usaha kecil juga nggak kalah hebat kok. Mau hanya bikin prestis, karena begitu. Itu hari ini Pak. Saya sempat diskusi sama Pak Lurah, tempat kami itu. Pak Lurah, buat dipikirkan anak muda ini biar kerja. Karena anak muda kan sudah beda hari ini Pak. Nggak mau nyangkul kan anak muda. Nggak mau nyangkul, nggak mau nukang, itu nggak mau lagi, sudah beda zaman. Maka pengennya langsung dapat instan begitu. Akhirnya kan judi online begitu Pak. Karena nggak mau capek. Ya coba kita ulang. Nanti masuk ke tema fatherless dan motherhood. Digabung yang terakhir adalah sebab kenakalan yatim. Baik yatim berupa yatim beneran atau yatim tapi yatim itu dibuat. Artinya ada bapak tapi nggak ada peran, sama juga kembali ke yang sebelumnya. Di 3 tema ini digabung dalam judul orang tua yang tak bertanggung jawab. Nih begini, kita mulai. Maaf bisa pakai nih. Dengar nggak itu? Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Saya sering katakan, yang merusak kondisi sosial kemasyarakatan hari ini adalah bagaimana banyak anak muda yang menikah namun belum siap menikah, yang menikah belum siap menjadi suami, menikah belum siap menjadi ayah. Perempuannya juga begitu, menikah belum siap menjadi istri, dan menikah belum siap menjadi ibu. Konsekuensinya artinya, ya lihatlah kondisi hari ini, nggak memantaskan sebuah posisi menjadi seorang suami seperti apa, istri seperti apa, ibu seperti apa, anak seperti apa. Menikah hanyalah karena cinta, modal-modal cinta, tapi nggak paham bagaimana konsekuensi di balik cinta itu. Ya, coba kita bahas tahap demi tahap tentang intisyarul batalah fil mujtama', tentang meluasnya pengangguran di masyarakat. Wa minal awamilil asasiyati allati tuaddi ilal inkhirafil walad. Di antara sebab inkhirafnya, melencengnya anak-anak atau sebab kenakalan anak-anak adalah intisyarul batalah bainal afradil ummah, yaitu merebaknya, menyebarnya pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Wa tabaqatil mujtama', dan lapisan-lapisan masyarakat. Sekarang sudah belum pengangguran banyak? Banyak ya pengangguran. Terkadang itu kan ada gini istilahnya, pengangguran karena pemecatan, PHK banyak gitu ya. Nah di sini makanya gini teman-teman, didik anak ini untuk mandiri, jangan bergantung. Ini saya kalau nggak kerja di PT itu saya nggak bisa makan, nah begitu. Padahal banyak cara, mong belum tahu, belum pernah melihat. Dulu saya pas kuliah itu, karena dulu ekonomi syariah ya, jadi kami disuruh bantu lapangan untuk ngecek-ngecek orang-orang yang usaha begitu. Kami bantu di sisi keuangannya, kemudian perencanaan keuangan syariah seperti apa begitu. Nah pertama kami cek dulu bagaimana perputaran keuangan usahanya itu, sehat tidak, kan harus tahu dulu cash flow-nya itu. Nah saya mencari yang kecil-kecil aja Pak. Ada orang jualan batagor di Bekasi itu, masih muda lah dia, batagor. Mas boleh saya bantu pembukuan keuangannya dulu? Oh boleh Pak, silakan, tak bantu. Saya takjub Pak, di hari itu tahun 2008 kalau nggak salah, tahun 2010. Batagor Pak, tuh yang gerobak atau mangkal gitu. Itu pendapatan bersihnya saya cek itu 6.500.000 Pak. Bersih itu sudah. Di saat itu loh. Padahal teman saya supervisor Astra itu gaji 7,5 juta. Kuliah sampai S2 jadi supervisor di Astra 7,5 juta. Anak SMP jodolan batagor 6,5 juta. Bisa tak? Ini terbukti. Artinya jangan terkungkung hanya harus kerja di mana begitu. Ya kalau bisa silakan, tapi jangan sampai ada nggak bisa kerja berarti nganggur aja. Begitu. Nggak nyoba. Etosnya kurang. Ya. Fal abul ladzi lahu zaujatun wa auladun, maka seorang ayah yang punya anak, punya istri pula, walam tatayassar lahu subulul amal, namun dia enggak ada kemudahan mencari jalan untuk kerja, walam tata'amman lahu turukul kasab, dan dia enggak menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan, walam yajid minal mal mayasuddu bihi jaw'atahu, sehingga dia enggak dapat mencari harta yang bisa menahan laparnya perut dia, perut keluarganya, anak-anak istrinya. Maka yumanulahum hajatihim daruriyah wa ma talabahum al-hayawiyah fa innal usrata bi afradiha, sehingga kalau begitu sebagian bapak, sebagian suami itu nanti akan mencari jalan pintas, ayasulu alal mal antorikil haram, sehingga susahnya nyari kerjaan, skill tidak punya, akhirnya mereka mencari jalan pintas, jalan-jalan
haram, kasariqah, mencuri dan sebagainya. Nah ini kasus seperti itu. Ya, makanya nih saya sering bilang kalau didik anak laki-laki, didiklah dia untuk bisa menjadi suami yang tangguh, tidak putus asaan, tidak gampang mundur. Kadang-kadang antara sayang dengan manja itu tipis bedanya, Pak. Disayang harus, dimanja jangan. Ya, ada yang dimanja katanya sayang, tapi berlebihan. Manja itu berarti semua diurusi. Hal sepele aja diurusi orang tuanya. Latihan, dia harus kerja sendiri. Lepaskan. Biasakan anak itu untuk ketika ingin dapat apa, bagaimana dulu. Ada konsekuensi. Melatih untuk agar dia bisa punya mindset bahwa semua itu butuh usaha, nggak tinggal klik jadi. Seringkali ada namanya ibu helikopter gitu ya, jadi semuanya diurusi. Iya, jadi semuanya itu diurusi semua. Jangan. Ya memang nampaknya sih saya sayang anak kok, tapi itu manjakan sudah. Kalau manja tubuh dewasa jadi seperti itu. Ya. Wal Islamu bisunnatihi mabadi'ul adalah al-istimaiyah. Dan Islam itu memiliki prinsip-prinsip keadilan sosial, wari'ayati haqqil fardi wal mujtama. Dan Islam sangat menjaga betul bagaimana melindungi hak-hak setiap orang. Qad ala jalbatolah bi anwa'iha. Maka Islam jauh-jauh hari telah memberikan cara bagaimana mengobati kasus-kasus pengangguran seperti ini. Amma ila juhuli batalati mutor alladzi la hilata lahu fi ijadil amal ma'a rubbati bihi wa qadratihi alaihi fatahku bi syai'aini. Namun ketika menemukan masalah orang-orang yang tidak mungkin berupaya, cacatlah dia, susahlah dia, maka wujubu takallufi daulah lahu fi ta'mini subulil amal. Maka dalam hal ini negara wajib menjamin terpenuhnya sarana untuk bekerja. Dah ya, ada BLK macam-macam. Wujubul musa'adatil mujtama' lahu hatta yajida sabil amal. Masyarakat wajib membantu sampai orang itu menemukan jalannya. Ada konsep zakat, infak begitu. Itu bagi yang nggak mampu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu menyiapkan kader yang itu memang punya potensi untuk sampai bisa upaya. Ya, nanti langsung masuk ke yatim tuh akhirnya. Nah, dalam konsep yatim itu berikan mereka sebuah bekal untuk sampai dia bisa mandiri, begitu Pak. Bisa mandiri. Ini targetnya begitu. Makanya saya senang bagi ini yang program RD itu masih jalan terus kan ya, yang nyekolahkan anak yatim ya, 2 itu. Ini bagus. Kenapa? Harapannya mereka tumbuh dewasa, jadi sampai bagus, ada skill, bisa ngajar, jelas, sehingga nasib mereka itu jelas. Nah, ini yang coba kita lakukan. Kita ingin dalam ngaji itu ada prakteknya kan begitu ya, ada amalannya, nggak cuma ngaji. Ya. Coba beberapa hal ini yang penting dari kitab ini. Ya, ada beberapa hadis. Nah, anna rajulan min Ansor, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma fi baitika syai'un. Jadi ada seorang sahabat Nabi Ansor, kaum Ansor ini dia itu pengangguran, Pak. Pengangguran. Lah ketika nganggur datang ke Rasulullah. Selalu begitu Pak ya Rasulullah. Saya bayangin Nabi Muhammad kayak apa sih? Pusingnya ngurusi umat mah. Orang tengkar rumah tangga ke Rasulullah, nganggur ke Rasulullah. Semua Nabi urusi itu, semua diurusi. Ada nggak ada uang ke Rasulullah. Sampai ke kisah seorang Badui yang itu nggak punya duit terus datang ke Rasulullah.
minta duit dan kasar betul. Nabi kan pakai selendang biasa, pakai ridak gitu ya, selendang ditarik sampai lehernya merah gitu. Ya Rasul minta duit, begitu Mak. Itu Rasul begitu tiap harinya ngurusi umat seperti itu. Ya Rasul, ini ada orang laki-laki pengangguran datang ke Rasulullah. Lihat nih, Rasul tidak memberikan uang. Rasul ngajari kita bagaimana didik orang. Kalau orang itu datang minta dikasih, datang minta dikasih, konsumtif. Jangan dikasih ikan, kasihlah pancingnya. Masalahnya malas mancing, itu dia Pak. Dikasih pancing, dikasih apa tuh semuanya, perlengkapan pancing, seperangkat alat mancing, lengkap sak umpan-umpannya, malah tidur. Ya, saya masih ingat ketika saya di kelas 6 SD, saya minjem buku perpustakaan, judulnya apa tuh, sisi pengangguran, apa, kisah zaman dulu itu. Ya Allah, dikasih tanah oleh negara, suruh merawat, malah tidur. Ada kisahnya nih Pak, dulu tuh ada seorang anak muda yang pemalas betul, sehingga sang raja itu rasanya pingin bantu tapi gimana caranya. Akhirnya apa Pak, dikasih tanah, itu tanah kerajaan, bengkok bahasanya Pak ya, kamu pakai untuk kamu tanamin tuh, dan sengaja ditaruh itu emas di dalamnya Pak oleh raja, biar dinyangkul ketemu emas, bener Pak. Malah didol itu sawahnya Pak, dijual itu sawahnya dengan harga murah, dia pakai untuk makan tidur aja tiap hari. Yang jual nyangkul nemu emas Pak. Nah ini disinilah coba lihat Rasulullah ya. Amma fi baitika syai'un, ya Rasul saya butuh uang ya Rasul, saya nggak bisa makan hari ini. Tar dulu, kamu ada rumah, ada apa di rumah nggak? Ada sesuatu di rumah nggak? Kau punya apa di rumah gitu? Qala bala, punya apa? Jilsun kisaun ghalidun. Aku itu punya ya sebuah kain kasar gitu ya. Kain kasar, yuk kain lah, kain kasar. Ghalid. Nalbasu ba'duhu, yang kami itu pakai sebagiannya. Wa nabsutu ba'duhu, yang sebagian kami bentangkan, sebagian kami bentangkan tadi Pak, kami untuk alas. Jadi sebagian kain kami untuk pakai baju, sebagian untuk karpet lah, untuk duduk bersama begitu. Wa qa'bun ina unashrabu fihi hilma, dan ada lagi kami punya gelas ya Rasul di rumah. Hanya punya kain dua yang dipakai sama kain yang untuk lesehan, yang kedua sama gelas dan tekonya di rumah. Itu yang dia punya Pak di rumah. Tok itu. Kira-kira ya kecil nggak kalau nggak ngasih Pak? Dikasih nggak nih? Nggak punya apa-apa dia. Cuma ada kain lese untuk tikar sama gelas dan teko. Qala i'tini bihima. Wahai sahabatku, tolong bawa ke sini gelasmu yang untuk engkau minum itu sama kain yang engkau duduki itu. Baik ya Rasul. Fa'akhadaha Rasulullah. Rasul pegang barang ini, Nabi ke masjid, ke lingkaran keluar di samping masjid itu. Man yashtari hadain, Nabi ajak ke pasar orang ini. Kan ada pasar tuh kan, dekat dari masjid ada pasar tuh. Man yashtari hadain, yuk dibeli. Nabi jualan Pak. Akhirnya qala rajul ana akhudhuhuma bidirhamain. Ya Rasul, saya mau jual itu, saya mau beli barang itu. Dibelilah sama orang ini Pak. Fa'atahuma, hasilnya dikasih ke yang punya baju tadi. Nih, lakukan. Fa'ahadha dirhama ini. Fa'atahuma ansari. Maka laku 2 dirham. Tahu dirham ya? Kalau sekarang kan 1 perak, 1 dirham kan berapa sekarang? 14.000 ya? 15.000 lah kira-kira itu. Itu kali berapa? 1 dirham seingat saya itu sekitar 12. 1 dirham 12 gram perak kalau salah itu. Ya, dapatlah itu. Wa qala ishtari bi ahadihima ta'aman fambadhu ila ahlika. Ini ada uang, penjualan tadi kain kamu dan gelas tadi.
silakan ini kamu pakai, sebagian kamu pakai untuk engkau makan hari ini, washtari bil ukhra qadaman fa'tini bihi. Namun sebagian jangan kau pakai dulu, ya. Sebagian lagi engkau coba untuk bahasanya apa bahasanya? Ya, kulakanlah ya, kulakan. Ya. Sebuah kampak kodum. Nah, beli kampak. Yang setengah lagi engkau beli untuk kuduman, untuk beli kampak. Fa'tini bihi. Setelah engkau beli kampak, lalu bawa ke sini. Baik ya Rasul. Maka dia ke pasar membeli makanan untuk keluarganya dan membeli kampak dari gelas dan kain tadi. Bisa beli makan, bisa beli kampak. Fa'atahu bihi fasyadda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udan biyadih. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasangkan gagang sendiri dengan tangannya. Jadi kampaknya itu Nabi ikatkan biar kuat, dipasang gagangnya itu kan kampak kan cuma tempatnya Pak ya. Enggak ada kayunya itu pegangannya itu. Kan hanya beli kampaknya. Nabi buatin tuh pegangannya. Nabi pasangin sekalian. Apa kata Rasul? Nih, hada khairun laka. Idhab wahtatib wabi. Sekarang pergilah dengan kampak ini, engkau cari kayu di hutan. Setelah itu engkau jual itu hasil kayunya. Wala arayannaka khamsata asyara yauman, dan aku tidak mau melihatmu 15 hari ke depan. Sama ya? Jangan nampak di wajahku engkau, jangan nongol lagi 15 hari. Fafa'ala, maka laki-laki ini melakukan apa yang Nabi perintah. Faja'ahu wa qad asaba asyrata darahim. Kemudian 15 hari kemudian dia sudah punya uang 10 dirham dari menjual kayu itu. Fastara bi ba'diha sauban, dari uang itu bisa beli baju yang dulu pernah dijual kain itu. Wa ba'diha tu'aman, sebagian beli makanan. Ketemu Rasul, ya Rasul, cukup, sekarang saya cukup ya Rasul, makan sudah ada, bisa beli kain, beli baju. Apa kata Rasul? Hada khairul laka min antaji awal mas'alatu naqtatun fi wajhika yaumil qiyamah. Kata Nabi begini jawabannya, ini lebih baik bagimu daripada engkau datang dalam keadaan meminta-minta yang akan menjadi noda di wajahmu pada hari kiamat besok. Ini contoh bagaimana Rasul mendidik para sahabatnya untuk mandiri. Lah, bagaimana kita mendidik anak kita untuk mandiri? Mereka akan menghadapi sebuah kehidupan yang cukup banyak masalah. Kalau kita sering terus-menerus turun tangan, tidak membuat mereka mandiri, akhirnya mereka akan jatuh kepada kesusahan sendiri. Orang tua itu tak selamanya ngurusi anak. Karena saya sering lihat ada orang usianya itu jauh dari saya, sekitar mungkin 45 tahun teman. Tapi diurusi orang tua terus, anak manja betul. Nah ini kan kalau begitu, gimana kalau menikah itu? Gimana itu anaknya? Gimana ngurusinya? Apakah selamanya dia akan seperti itu? Nah, ini contoh seperti itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Disinilah kita sebagai orang tua dituntut untuk bagaimana anak-anak kita hidup dalam keadaan mandiri. Ya, selanjutnya ini tadi fokus kepada orang tua nggak tanggung jawab. Itu apa? Ketika orang tua itu hidup dalam pengangguran, Rasulullah ajari mereka untuk berupaya. Ini problem kita hari ini nih. Didik anak untuk nggak seperti ini itu susah memang hari ini. Ya, jangan yang muda tahu sendiri, yang pemuda-pemuda yang usia-usia sekarang generasi Gen Z ya. Coba lihat di mana tuh nongkrongnya. Apa yang dibicarakan? Yuk, trading saja, trading, gitu ya. Main trading, gitu ya. Betul ya?
ya Bitcoin begitu, pengen nyantai di HP oleh hasil begitu, nggak mikir hal atau haram, ya pengennya gampang-gampang dapat hasil sambil nyantai ngumpul-ngumpul. Itulah kondisi anak muda di hari ini, nggak seperti yang zaman dulu. Jenengan bapak-bapak mau ke sawah itu udah jarang, maka saya tuh cukup ya gumun takjub lah, ada muda sekarang masih ke sawah nyangkul, mau apa ke kebun, itu hebat juga itu, mau jualan itu hebat juga itu, sudah langka itu ya, walaupun dengan cara berbeda hari ini. Itu yang tiga dari pembahasan orang tua yang nggak tanggung jawab begitu ya. Ada lagi begini, saya punya ini Pak kasus, dia itu mungkin iman terlalu tinggi Pak ya, iman terlalu tinggi, tawakalnya kuat sekali tapi nggak melihat kondisi realnya. Jadi dia yakin rezeki tangan Allah, teman-teman. Sehingga dia nggak mau kerja. Bapak ini nggak mau kerja. Anaknya berapa itu? 4 atau 5 gitu. Iya, dia nggak mau kerja. Dia ngaji tuh, saya ngaji tak, nggak mau kerja. Pengajian datang itu. Nah, itu katanya sudahlah, saya nggak mau hubung dunia, nggak mau cinta dengan dunia. Tapi kan anaknya belum makan Pak di rumah. Sehingga anaknya usia SMP oleh ibunya suruh kerja nyuci, suruh nyuci buka ya, enggak laundry itu pakai tangan gitu ya, nyuci kalau orang masuk rumah nawarin jasa nyuci gitu, nyetrika gitu kan. Bapaknya nyantai aja tuh ngaji, nggak mikir bagaimana anaknya. Ini udah kacau ini sebenarnya. Orang bapak itu tanggung jawab besar sekali. Kalau masih ingat dulu kita bahas bahwa ayah itu qawwam ala umumil bait. Ayah itu penegak, ayah itu pondasi tiang untuk bergeraknya rumah tangga. Semua itu ayah. Yo nafkah, yo ngurusi segala-galanya itu ayah. Nah ini yang menjadi sebab hari ini ya, kondisi orang ayah yang mulai hilang. Ayah itu berat banget, nafkah lahir batin kepada anak istrinya, pendidikan agama moral anak-anaknya gimana, contoh yang baik seperti apa, berat ya. Yang anak muda ini yang belum menikah harus jauh-jauh hari berpikir seperti itu ya. Lanjut ya, nih tadi tentang tanggung jawab pertama. Jadi laki-laki coba untuk punya skill tanggung jawab ya, itu penting. Skill itu penting ya, ilmu itu penting. Saya takjub ya, senang lihat ada seorang bapak-bapak itu ngomong saya gini, Mas, kalau saya itu nggak suka kalau memberi anak itu warisan harta. Kalau ada uang, ada tanah, tak dol, Mas. Ya apa? Anak sekolah. Itu tanah bapak saya jual semua untuk anak saya sekolah. Kenapa? Karena kalau kasih harta tok habis. Butuh ilmu mereka. Alhamdulillah anak saya bisa kuliah semua sampai S2. Nggak apa-apa tanah saya habis, nggak apa-apa. Nanti ketika dia punya ilmu, banyak channel, banyak jaringan, punya ilmunya, skill, gampang beli tanah lagi, gampang. Terbukti Pak. Kadang-kadang pikirannya seperti ini nih, pikiran orang-orang kampung sayang juga tuh Bang. Jual tanah itu sayang bagi orang kampung karena eman-eman. Tapi untuk apa kalau anaknya nggak bisa sekolah? Ya akhirnya malah kacau semua. Ini ilmu itu penting ya. Coba mulai berpikir bahwa ilmu itu penting. Saya sering bilang jangan pernah patahkan semangat anak untuk belajar. Selagi dia ada kemampuan untuk belajar, dukung sekuat tenaga. Walaupun tidak punya uang, bilang ke anak, nak, dek, mas, kak, bapak tidak bisa muliakan kamu, tapi bapak sungguh-sungguh mendoakan kamu. Kamu sungguh-sungguh belajar juga, dapatlah beasiswa macam-macam. Bisa Pak, ada tekad, ada cara. Jangan patahkan anak untuk belajar. Ini orang tua. Selanjutnya, dari poin tanggung jawab, itu ada istilahnya, kalau istilah psikologi itu fatherless. Ini yang pernah kita bahas dulu di awal-awal itu Pak.
Enggak yatim, ada ayahnya, ada wujudnya, ganteng pula ayahnya itu Pak, tapi tidak ada perannya. Ini masih lumayan nih, ini masih lumayan, walaupun yang pertama tadi kan kerja enggak, atau ya hanya ngopi-ngopi itu urusannya enggak. Nah itu ini yang rusak ini, nggak mau kerja, nggak mau nyukupi kebutuhan keluarga. Nah ini yang berbahaya yang tadi. Nah yang kedua masih lumayan nih, dia mau kerja, sungguh-sungguh bekerja. Tapi satu, dia lupa dan dia nggak tahu kewajiban ayah itu nggak cuma ngurusi pekerjaan, tapi ada urusan lain. Bagaimana hak anak istri itu punya kebutuhan batinnya. Anak terutama itu butuh kebutuhan batinnya. Seorang anak itu butuh figur ayah. Ini kalau tidak, ini masalah. Rata-rata hari ini nakalnya anak itu karena hilangnya figur ayah. Di mana-mana Pak, sama. Sampai saya apal, santri nakal Bapak Ibu Sentono, pasti nggak ada. Begitu, simpel bagi saya. Anak nakal, usah diarahkan, mesti bapaknya nggak berperan nih mesti. Kita panggil bapaknya Pak. Aku bisa begini kenapa? Begitu. Kenapa? Karena anak itu butuh figur ayah, butuh betul bagaimana ayah melangkah. Jadi jangan kira secara fitrah, jangankan kita bapak manusia, kucing aja kan ikut maknya ya, karena maknya kan hidup ya. Bagaimana caranya dimakan, makan apa, bagaimana caranya itu kan niru-niru semua. Nah, anak laki-laki apalagi itu ingin melihat ayahnya. Nah, beginilah kondisi-kondisi hari ini, bagaimana seorang ayah hanya fokus kerja. Berangkat pagi, pulang malam, pulang toilet. Tidak ada mikir bagaimana anak butuh sapaan, anak butuh pelukan, anak butuh sanjungan. Ini yang mulai hilang. Ya, sehingga anak tumbuh tanpa peran sang ayah. Ketemu saya sering ketemu seperti ininya. Ya, nih kalau kita lihat untuk fatherless ini berarti ada ayah tapi tidak ada peran. Okay. Makanya mereka itu yatim sebelum saatnya. Belum meninggal tuh ayah, tapi rasanya meninggal. Ya, anak seperti ini berbahaya sekali. Anak seperti ini bahaya kenapa? Karena mereka kan gampang mencari laki-laki yang lain. Apalagi ketika dia perempuan, itu bahaya lagi. Ya. Kemudian, ya, kalau kita lihat di kondisi selanjutnya, kondisi fatherless ini juga pengaruh dari kondisi ekonomi akhirnya. Contoh kasus-kasus LDM ya, long distance marriage ya, LDR gitu bahasanya. Ya, bagaimana sang bapak harus keluar daerah, keluar negeri untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Yaitu mungkin kalau terpaksa lah yang nggak ada cara lain nih, monggo. Tapi ingat ada resiko di situ. Ya, ada resiko bagaimana anak nggak ketemu ayah lagi. Itu juga masalah lagi, Pak. Maka pertimbangkan juga. Pertimbangkan kalau mau jauh sama anak itu pertimbangan matang-matang. Apa plus, apa minus, apa resiko ketika saya tinggal anak saya. Jangan sampai hasilnya nggak seberapa, tapi resikonya anak harus terlantarkan. Ya, jangan ada bahas, harus kan ada ibunya. Nggak bisa, Pak. Ibu itu bisa, tapi ayah itu menentukan. Tanpa figur ayah itu nggak bisa. Contoh begini, kalau mau LDR, LDM, lihatlah contoh kisahnya Ibrahim deh. Ibrahim sama Hajar itu LDM kan ya. Ibrahim tinggal di Palestina, Hajar tinggal di Mekah. Anaknya Ismail bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena memang cetakannya bagus. Ibunya baik. Ibunya itu Hajar itu baik, salihah betul, kuat imannya. Kuat imannya. Buktinya apa? Ketika Ibrahim pergi balik ke Mekah, balik ke Palestina, kan dikejar tuh Ibrahim. Ya Ibrahim, lima taroktana. Wah Ibrahim, kenapa engkau tinggal kami di sini?
Diam toh Ibrahim, terus melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang. Sama tanya lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Sampai ketiga, Hajar berpikir, mungkin saya salah ngomong kali. Dirubah bahasanya, rubah kalimatnya. Wahai Ibrahim, Allahu amarona bihada. Apakah Allah yang perintahkan ini semua? Kata Ibrahim, nah, iya. Apa kata Hajar? Jawabannya, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu tak mungkin Allah itu menyia-nyiakan kami. Coba yakin betul sama Allah. Ketika Allah yang perintahkan, mesti bagus. Saya siap ditinggalkan, nggak apa-apa. Itu kan tauhid, nah. Nah kalau istri jangan begitu, nggak apa-apa deh. LDM, imannya kuat, nyantol ke Allahnya kuat sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau istri dan belum kuat imannya, ya ini malah kacau semuanya. Lihat banyak kasus rumah tangga kacau, broken home, anak jadi anak terlantar, perselingkuhan di mana-mana, itu biasanya karena LDM tadi. Maka sekuat tenaga, kalau emang mampu nggak bisa terus berdua, bahasanya wonco kayak mangan ramangan ngumpul. Ngono nih. Tapi jangan mangan loh, mangan penting loh. Shopping ora shopping ngono Bang ya. Shopping ora shopping, ngumpul lah ngono aja. Kalau mangan kan harus mangan, mati gimana? Ya, kalau shopping kan nggak harus lah ya. Ya. Coba itu. Lah kemudian selain fatherless ini, seorang ayah yang hilang itu, yang sudah sering saya ingat-ingatkan terus ya, wahai para ayah, ayo pulang ke rumah, begitu ya. Itu sebagai bentuk kesadaran. Juga ada mother wound, ada ibu, tapi wound itu kasar, sikapnya jauh dari seorang ibu yang penyayang. Nah ini menjadi masalah lagi. Bayangin deh, jadi anak bapaknya fatherless, ibunya mother wound. Beda. Bapaknya nggak ada peran, ibunya kasar. Itu sangat banyak loh itu. Kenapa kasar? Karena ini, bayangin ibu-ibu ya, punya suami yang nggak perhatian sama istrinya, sama anaknya. Gitu ya. Itu. Sifatnya juga kasar. Coba gimana rasanya si istri ngurusi anaknya itu? Kasar juga. Kenapa? Kan begitu kaidahnya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tak bisa memberi. Lah sang istri itu tak dapat sayang dari suami. Akibatnya apa? Mana mungkin dia bisa nyanyi istrinya? Bapak-bapak gitu ya. Anaknya, maaf. Bapak-bapak ya. Pak, penting sekali untuk menyenangkan istri. Ya tidak harus mahal-mahal beli cincin emas lah, imitasi juga banyak juga Pak. Banyak kan Bu ya? Di namamu itu loh, malah iklan. Itu 6.000 dapat. Kan sama aja bentuknya gitu juga. Nggak ada yang nanya, asli nggak asli gitu. Istri itu seneng gitu Pak, seneng. Ya. Pentingnya menyenangkan istri itu penting. Gak harus mahal-mahal, sekedar dijak jalan-jalan beli bensin saya senang itu alhamdulillah. Ya makan apa itu senang sekali. Dari situlah ketika senang dia, maka dia akan senang ngurusi anaknya. Sehingga tidak ada mother wound lagi. Dan penting lagi, kewajiban suami apa diantaranya selain 5P dulu ya, papan, pangan, panggonan itu, apalagi pendidikan dan perhatian. Kalau memang jenengan sebagai suami nggak bisa didik, yo diajak ngaji. Itu nggak mau diajak, yo dipaksa. Biar tahu ilmu lah kira-kira ini. Biar paham, oh begitu ya istri yang solehah harusnya. Karena ketika istri udah nggak ngaji itu yo berat, nggak ada masukan ilmu akhirnya. Sehingga ya hidupnya tanpa ilmu. Nah, bagaimana kondisi mother wound ini? Itu secara umum begini Pak. Ibu tidak hadir secara emosional, itu masuk kepada kategori mother wound.
Ada ibu tapi nggak ada hadir secara emosional. Jeluntrungnya ada, wujudnya ada, tapi tidak ada fungsinya. Ya. Padahal anak itu ketika kecil, bayi itu 0 sampai 7 tahun pertama itu ibu harus turun tangan terus. Ini yang pertama. Atau ibu terlalu mengontrol atau menuntut kesempurnaan, ini juga kasihan anak ini. Ini kan nih, setiap anak kita itu nggak sama. Jangankan sama anak orang, kakak adik satu produsen aja itu beda. Sak pabrik, Pak, sak PT itu beda anaknya itu, kakaknya, adiknya itu nggak sama, betul nggak tuh? Wataknya berbeda, keahlian berbeda, jangan samakan semua. Saya beberapa kasus, saya ambil kasus kasihan ya ini, stres Pak akhirnya. Dia itu bagus kecilnya itu, bagus ketika SD, bagus sekali, hafal Quran banyak, sekolahnya bagus. Ketika SMP-nya kacau dia, sampai ngeblank hari ini, ngeblank sampai kayak orang setengah waras nih loh, yang bengong, saya malah terus yang ngerokok kemana-mana, minum-minum, ya Allah ini gimana? Dulu saya bagus sekali padahal. Kenapa bisa gitu ya? Ternyata saya tahu, cara jadi ibunya itu keras sekali. Dipaksa harus baik. Les sana, les sini. Padahal dia belum siap hari itu. Nggak dikasih tahu gimana perasaan dia. Dia pengen main nggak boleh. Itu ketika SD mungkin lah, anak kecil kan nggak berani menentang orang tua. Tapi hasilnya ketika SMP itu nanti dia akan melawan tuh. Kacau sehingga. Makanya saya pernah sampaikan di sini kan. Setiap anak kita tuh nggak sama, Pak. Bagi saya itu, anak hafal Quran itu bagus, tapi saya nggak maksa. Ya, artinya kasih motivasi, bagus kalau bisa, ajari dulu baca Qurannya, sampai dia suka, gitu loh. Jangan nggak tahu apa-apa, dipaksa-paksa, harus bisa, tapi orang tua nggak hadir, nggak membimbing, nggak mengarahkan, maunya instan saja, akhirnya pasti stres tuh anak. Jadi, ini orang tua jangan menuntut kesempurnaan pada anak, apalagi kesempurnaannya harus sama dengan kakaknya. Tidak semua anak itu unggul di akademik, nilainya tinggi-tinggi. Ada yang mungkin bagusnya di sikap. Biasanya kalau anak itu kurang akademiknya, dia bagus di sosialnya, Pak. Bagus sosialnya, baik sosialnya, begitu. Lah kadang-kadang orang tua kurang mengapresiasi itu. Karena tunggal nilai hanyalah nilai angka, apa gitu ya? Harus pinter, ranking 1, anak hebat. Gak mesti. Makanya ini saya tak rubah, nah. Di pondok itu tak buat beda. Ada ranking 1 akademik ada, tapi ada ranking akhlak. Yang temannya sakit diurusi, ambilkan makanannya, dia sopan sama orang. Itu kelebihan dia itu. Tak kasih piala gitu, kasih hadiah ini. Ada apresiasi di sini, teman. Kita punya anak 1, 2, 3 itu. Anak pertama unggul di mana? Anak kedua unggul di mana? Itu nggak harus sama. Maka orang tua pandai-pandai melihat potensi anak, lebih di mananya itu. Dan yakin ada kelebihan. Dan seringkali kelebihan itu nampaknya kekurangan. Nampaknya loh ya. Anak itu punya kelebihan yang nampak kekurangan. Nampaknya padahal itu kelebihan dia. Mungkin kita yang belum tahu itu kelebihan. Kenapa? Karena kita memandang kekurangan itu adalah sesuatu yang nggak biasa muncul. Ulangi. Karena kita biasa lebih itu nilai gitu ya, akademik bagus, lebih. Sehingga ketika ada orang yang lebih di satu kondisi, itu nggak normal, dianggap itu nggak baik. Padahal tinggal di setting jadi baiknya. Ya, jadi ini orang tua harus paham di situ. Coba untuk jangan menuntut sempurna kepada anak. Saya sering lihat, Mbak, kita pengen anak kita baik, di usia dini dia harus dia sempurna. Padahal kita dulu ketika seusia dia ngapain kita? Seusia dia kita ngapain? Baik nggak? Nyolong enceng, nyolong gitu.
Itu kan ya sudah begitulah anak-anak gitu. Bukan berarti harus sama kita, tapi coba turunkan grade-nya bertahap begitu. Jangan untuk sempurna. Lihat potensi anak, dorong apa yang dia suka. Ketika kebaikan, coba fokus ke situ. Kemudian juga termasuk mother wound adalah ibu menyakiti secara verbal. Hati-hati, ucapan itu lebih mengena dibanding fisik. Plek, sakit, selesai. Tapi hati sang anak yang kena ucapan pedes seorang ibu itu sakit sekali, Bu. Kalau yang ngomong itu kata-kata kasar muncul dari wanita yang lain, bukan ibu dia, mungkinlah dia akan nerima. Tapi bayangkan, ibu yang dicintainya, yang menyakiti hatinya, itu makin berat. Ini kata-kata. Kalau udah terlanjur gimana? Minta maaf sama anak. Ya, katanya menyakiti hati-hati atau fisik. Bahkan termasuk mother wound adalah ketika ibu mengabaikan perasaan. Nggak nerima dia itu nangis. Jangan sampai lupa, jangan kita itu mengenyampingkan kutub emosi bahasanya. Ada emosi sedih, ada kecewa, takut, cemas, marah, itu butuh peluapan. Kan seringkali begitu. Ojo nangis, nah begitu Pak. Yo nampaknya sih bagus, nggak nangis, dia diem. Tapi di balik itu ada luka dalam hati dia. Ketika dewasa nanti berat, ini saya sampaikan ke bawah, nanti gimana risikonya, dampaknya apa. Ya, bahkan sakit fisiknya itu Pak, sakit. Orang kalau nahan emosi, nahan sedih, itu sakit nanti. Ini seminggu baru seminggu santri masuk baru itu. Yang sakit 4. Dan sama sakitnya, lambung. Nggak mau makan. Padahal saya setting makan yang enak makannya. Telur, ayam tuh ada terus. Tempe gitu ada lengkap. Kenapa nggak makan? Oh, bukan makanannya nggak enak. Ternyata rindu sama orang tuanya. Ketika rindu, pengasuh pondok harus tahu bahwa itu anak rindu. Berarti gimana coba caranya? Luapkan rindunya, dia butuh pelukan, pelukan saja dulu. Masih gitu, ustadznya yang musyrif di kamar bilang, Ustadz ini si A sakit gimana? Dah, di situ gampang. Muntah-muntah dia, nggak makan muntah-muntah kan? Muntah-muntah, diare, masuk angin gitu kan. Saya datang sana, gimana? Makan belum? Belum, makan yuk. Enggak mau makan, pahit. Oh, dah masih nih kangen. Duduk dulu, tak sikap, tak peluk. Kamu kangen sama ibu. Iya, nangis tuh kuku. Oh, gitu ya rame. Sudah habis air matanya, cukup. Makan yuk. Ayo makan. Habis sepiring kan? Sembuh. Tanpa obat. Jadi karena dia kangennya itu nggak diluapkan, sehingga dia butuh tempat peluapan. Obat itu nomor 2. Yang penting dia nangis, selesaikan dulu. Nangis nggak apa-apa, nangis dulu sini nggak apa-apa, nangis dulu nggak apa. Puas nangisnya, silakan terus makan. Besok pagi lari main bola lagi. Seperti itu. Ini sebenarnya kan kalau ada caranya gampang Pak, simple begitu lah. Mungkin kita kadang-kadang kan nyepelekan. Jadi sakit fisik itu bukan hanya karena fisik. Obat atau dipikirkan nggak. Padahal ada sakit psikis yang dia harus obati dulu. Sama penyakit keempatnya sama, rindu semua. Obatnya apa? Pelukan semua, selesai. Tapi pelukan dari hati. Betul, karena hati nyambung ke hati, nyetrum. Enggak nyambung kalau kita nggak pakai hati. Gitu ya. Jadi bahasa saya itu ngurusi santri itu kayak anak sendiri, Mbak. Saya kalau lama ketemu, saya kangen ketemu, kesana dulu tak nengok. Sapain semuanya. Udah. Jadi menyenangkan. Jadi saya udah stres banyak masalah, saya ke pondok, Mbak. Hiburan. Ya, itu hiburan. Nah, disitulah coba orang tua seperti itu. Ya, penting pelukan, penting apresiasi, penting ciuman. Itulah yang namanya anak. Nah, mengabaikan emosi anak. Tadi resikonya apa tadi? Itu tadi sakit fisik bisa, mental juga sakit. Juga termasuk sebab mother wound itu,
ibu yang memindahkan luka hatinya ke generasi selanjutnya atau generasi trauma. Ibu yang dulu pernah disakiti orang tuanya, ketika dia punya anak, nyakiti anaknya. Dendam, Pak. Itu banyak, ada nggak gitu? Ada. Jadi sikap dia ke anak itu kayak dulu dia sama ibunya itu. Jadi pelampiasan jengkelnya kepada ibunya itu anak kan itu dapatnya. Itulah mother wound diantaranya. Nah, terakhir dampak dari sifat ibu yang seperti itu, pertama, anak itu akan muncul sifat rasa tidak cukup dan tidak layak dicintai, minder, dia nggak merasa diharapkan. Ini nih, kalau yang ini kejadian dan nggak ditangani, apa Pak? Meninggal, Pak. Kemarin baru itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa saya nggak diharap lagi, saya bukan siapa-siapa, saya nggak ada harapan di dunia ini. Jangankan orang lain, ibu aja nggak mengharapkan saya, begitu. Bunuh diri akhirnya, mati. Resiko seperti itu. Terus akibat selanjutnya si anak akan tumbuh dengan perfeksionisme, paham ya? Tidak mau memaklumi orang salah, perfeksionis. Bayangin kita punya teman perfeksionis, gimana rasanya? Malas nggak sama dia? Itu semuanya salah pokoknya kata sama dia itu, Pak. Nggak ada benernya. Dan bayangin ketika nikah sama orang seperti itu, kenapa? Nikah punya istri yang perfeksionis, semuanya salah, gimana Pak? Nah pasti salah dengan Pak. Salah semua, duduk salah, berdiri salah, geser salah. Pernah begitu Pak? Ya. Sulit membangun hubungan sehat, sehingga dia susah berteman. Ya. Ketakutan, takut ditolak, jangan-jangan saya itu nggak diharapkan, jangan-jangan saya memang dibenci. Jadi dia bingung tuh, nggak mau berteman. Ya, kemudian akhirnya juga yang terakhir, dampak tadi masalah identitas. Apa? Anak mungkin kesulitan memahami siapa dirinya. Kok bisa? Karena dia selama ini hidupnya setir ibunya, sehingga nggak muncul siapa dia. Dia hanyalah replika ibunya, gitu loh. Bukan inilah saya, tapi inilah ibu saya. Sehingga watak dia, sikap dia bertentangan dengan nalurinya. Sehingga dia itu merasa saya nggak ada di dunia ini nggak ada. Artinya ibu saya tok. Maka hidup dia itu nggak bisa apa adanya. Dia nggak tahu siapa saya akhirnya. Apa kemampuan saya, di mana lebihnya saya, apa kurang saya. Ya itulah hanyalah ibu saya. Ibu terlalu yang perfeksionis, terlalu menekan terus. Jadi maunya apa? Jadi banyak sekarang ini contoh ibu ya, Ibu contoh yang punya anak TK. Lomba menggambar, nah, gitu ya. Ibu dampingi nggak biasanya? Coba itu gambar siapa yang dipajang itu? Ibu atau anaknya? Saya pernah pas ada KKN di Keranggan itu ada kan itu lomba, anak saya masih tahu dari itu. Istri saya kan dampingi. Wah itu ibu-ibu itu, oh ini abang, ini yang kuning ini abang. Betul nggak? Nggak ya? Malu pelakunya tuh betul. Cubit. Harusnya biru, gitu ya. Masa langitnya warna kuning gitu kan ya? Itu kasus begitu tadi nggak? Itu nampak sehingga anak itu nggak punya kepribadian. Saya siapa nggak tahu, Pak. Padahal setiap anak punya kreasi. Biar aja menang atau kalah kan masalah sepele, paling hadiah buku tok. Mending kalau apa zero nggak apa-apa sih, paksa. Buku paling 5.000 rupiah kok anak jadi korban. Sudah, itu kreativitas dia. Biar dia menulis apa, gambar apa, biar dulu los aja. Dia gambar apa, nulis apa. Saya pernah dia gambar langit warna merah, Pak, kawan kuning gitu. Dik, lah kok gitu warnanya, Dik? Lah kan sore hari kuning juga bisa, Dik. Oh ya juga ya. Ya udah, saya kalah juga, Pak. Punya argumentasi kok dia, punya alasan kok. Sudah nggak apa-apa. Ya ada apa namanya? Apa dulu? Laut, apa air danau itu diwarnai itu ungu kuning gitu, nggak putih, nggak biru gitu, Pak.
kok bisa gini Mati? Ada ungunya, ada kuning, masa air begitu? Air apa? Kan saya pernah lihat pas di mana saya lihat itu ada airnya begitu warnanya. Oh begitu ya, di mana? Oh saya pernah di danau itu ada cahaya matahari campur sama langit, kan mantul-mantul itu warnanya Pak. Oh begitu. Ya begitulah anak. Ini contoh kecil begitu. Bayangkan banyak ibu yang seperti itu. Yang anak itu hanyalah korban dari ambisinya. Karena dulu ketika SD nggak pernah ranking 1, anak harus ranking 1 Mbak. Harus pokoknya ranking 1. Begitu rasanya. Akhirnya dipaksa-paksa. Yo kalau memang itu caranya baik, dalam mengajari baik, yo nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksa sampai harus dimarah-marahi itu, yo akhirnya jadi korban anaknya. Ya, contoh begitulah ya. Ini korban identitas. Jadi anak nggak punya jati dirinya. Dia hanyalah replika orang tuanya saja. Nggak punya siapakah diri saya sebenarnya. Susah orang seperti ini ke depan majunya. Nah itu begitu beberapa hal tentang motherhood sedikit yang kita pelajari pada malam ini. Semoga bermanfaat. Selesai di sebab-sebab kenakalan anak, gitu ya. Yang tadi yang terakhir itu masalah yatim. Nah, yatim itu masalahnya kan bisa karena memang yatim beneran nggak ada orang tua, atau yatim dibuat-buat tadi loh. Dua tadi hilang orang tua tadi. Kalau yatim beneran berarti meninggal, lah berarti ya kita yang masih diberi kemampuan untuk menghandle, membantu, menanggung hidup mereka. Itu kita, gitu ya. Begitu, kira-kira ada pertanyaan? Tak ada ya, alhamdulillah. Sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan malam ini, semoga bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan doa bersama. Semoga Allah beri kita kemudahan untuk mendidik anak istri kita. Semoga masing-masing kita diberi kemudahan yang sudah menikah, kemudahan dalam berumah tangga, diberkahi rezekinya, diberkahi umur dan keluarganya. Yang belum menikah diberikan jodoh yang terbaik untuknya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika 'an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.